Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan iman dan Islam hingga di akhir hayat kita. Marilah kita bersama perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa kepadanya. Janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita dan tiap sunnahnya selalu kita teladani. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini kita akan melihat bagaimana spirit hijrah dalam memasuki tahun baru hijrah ini mendorong kita pada semangat perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka sendiri berusaha untuk mengubah keadaan diri mereka. Ayat ini merupakan sebuah petunjuk yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa satu perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Maka tentunya perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan menuju arah kebaikan, bukan malah sebaliknya perubahan ke arah keburukan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Balad, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir. Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan kejahatan. Berubah untuk menjadi baik memang tidaklah mudah. Ayat ini dilanjutkan dengan ayat berikutnya di mana Allah berfirman,
falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabatin. Tentunya perubahan yang dimaksud adalah perubahan menuju arah kebaikan, bukan perubahan ke arah keburukan atau sebaliknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Balad yang disebutkan di dalam ayat ini diuraikan secara jelas bahwa berubah untuk menjadi baik itu sulit sekali, sangat sulit. Ayat ini menguraikan. Di ayat selanjutnya disebutkan, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Au it'amun fi yaumi dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matsrabah. Kemudian termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dalam ayat ini kalau kita perhatikan, Allah SWT memilihkan kepada kita jalan baik, jalan yang diumpamakan dengan menempuh jalan yang mendaki sukar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang lain disebutkan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashiin. Mohonkanlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jika kita lihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kata-kata lakabiratun, kabirah, dijelaskan maknanya sebagai masyaqqah tsaqilah, atau sesuatu kesulitan yang sangat besar. Lalu apa makna yang khusyuk, makna orang yang khusyuk di dalam ayat ini? Illal khashiin tadi. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwa Abu Thalhah pernah menjelaskan dari Ibnu Abbas bahwa orang yang khusyuk itu adalah ya'nil masdiqaini bima anzalallah. Orang yang percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini jelas bahwa sebuah perubahan perlu sebuah perjuangan yang tidak mudah. Jika kita mengenang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, kita akan menyadari betapa beratnya perjuangan beliau. Maka ada beberapa hal yang dapat menguatkan semangat dan langkah kita untuk berubah itu. Yang pertama, memohon petunjuk atau hidayah dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap rakaat salat kita selalu membaca surah Al-Fatihah, di mana kita menyampaikan doa kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah. Hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal. Mahal sekali harganya. Batas yang memisahkan antara orang yang masuk surga dan neraka itu adalah kalimat syahadat. Kalimat syahadat secara verbal tidak panjang, namun betapa beratnya untuk diucapkan jika seseorang tidak mendapatkan hidayah itu. Bahkan Rasulullah sendiri tidak dapat memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu dinukilkan di dalam surah Al-Qasas ayat 6, ayat 56. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Innaka la tahdi man ahbabta.
Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, yaitu pamannya Abu Talib. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk itu. Dalam sebuah riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir ini kita baca, diriwayatkan bahwa ayat tersebut turun ketika ajal mendekati Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Di saat itu Rasulullah mengajak pamannya untuk menyebut atau mengucapkan kalimat tauhid. Namun hingga akhir hayatnya, bibir pamannya ini tidak juga mampu untuk menyebutkan atau mengucapkan kalimat tauhid itu. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh untuk berubah dan mendapatkan petunjuk. Harus dilakukan dengan mujahadah, baik dengan doa ataupun dengan ikhtiar, usaha. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami itu. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut ayat 69. Itu yang kedua, bahwa harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh supaya kita bisa berubah. Kemudian yang ketiga, harus mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas, agar perubahan yang kita lakukan tidak salah jalan, tidak sesat. Maka kita perlu memiliki seseorang yang dapat membimbing kita, yang dapat menemani kita, bahkan menegur kita dalam perjalanan ketika kita akan melakukan perubahan itu. Siapa orang yang layak kita ikuti? Dalam hal ini, yang layak untuk kita ikuti itu adalah orang-orang yang ikhlas. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sidang jamaah yang berbahagia, paling tidak 3 hal itulah yang harus kita lakukan agar kita bisa melakukan perubahan itu. Karena dalam ayat yang tadi kita bacakan di awal khutbah ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah saja tidak akan merubah nasib keadaan suatu kaum kecuali mereka sendiri berusaha untuk merubahnya. Maka untuk bisa melakukan perubahan itu paling tidak 3 hal itu harus bisa kita lakukan. Kesimpulan dari penjabaran ini, bahwa untuk berubah diperlukan setidaknya 2 hal. Yang pertama, kita harus merubah diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus khusyuk. Dan untuk menguatkan langkah perubahan kita, maka diperlukanlah 3 hal yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, kita harus selalu dan senantiasa bermohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan petunjuk, agar Allah memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita. Karena tanpa intervensi daripada Allah SWT, hidayah itu akan sangat sulit sekali masuk ke dalam diri kita. Maka kita harus senantiasa berdoa, kita harus senantiasa bermohon, kita harus senantiasa meminta kepada Allah SWT agar Allah limpahkan kepada kita hidayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam melakukan perubahan itu hendaklah dilakukan secara sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, mujahadah. Maka orang yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mudahkan jalannya kepada perubahan itu. Allah akan tunjukkan jalan-jalannya sehingga kita bisa menemukan perubahan-perubahan itu. Dan yang ketiga, kita harus mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus. Sehingga dengan mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus itu, kita mampu
membuat diri kita berubah sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi, berubah dari keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik. Itulah khutbah singkat kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah hanya kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahish ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudusihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fiha kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.